Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Frenia Hawadi, Guru Besar Universitas Indonesia yang sebagai koordinator mata kuliah Kajian Literatur 2 Prodi S3 Sekolah Kajian Strategi Global Universitas Indonesia. Dalam mata kuliah ini yang ditujukan untuk mahasiswa S3 jalur riset, mahasiswa diminta untuk menyusun draft 0 dari disertasinya. Untuk itu dari awal sampai dengan UTS, mereka akan dibekali metodologi penelitian oleh dosen pembimbing akademiknya. Dan kemudian kami juga akan mengundang dosen tamu yang terkait dengan metodologi penelitian. Nah, kemudian setelah UTS, mahasiswa diminta untuk masuk dalam konferensi mini ya, untuk memaparkan hasil dari penulisan draft 0 disertasinya, proposal disertasinya. Nah, dalam konferensi mini tersebut, para mahasiswa yang lain sebagai peserta, juga dosen pembimbing akademik, ditambah dengan dosen yang menguasai atau yang sebagai pakar ya dari topik disertasi tersebut diundang sebagai reviewer. Nah, kemudian tahap ketiganya, mereka akan masuk di dalam podcast ini. Ya, jadi dalam podcast ini saya berharap bahwa mahasiswa akan memaparkan apa sih pikiran mereka tentang disertasi yang nanti ini, kontribusinya apa. Telah hadir bersama saya Dian Imamah Ansar. Iya, betul. Halo Dian, apa kabar? Baik, Prof. Ya, Prof, bagaimana? Alhamdulillah baik. Nah, ini kalau saya baca proposal disertasi kamu namanya Strategi Adaptif dalam Perlindungan Warga Sipil, Protection of Civilians ya, POC ya, dalam merespons peperangan hibrida, studi kasus Irak. Ada strategi adaptif, ada perlindungan warga sipil, ada peperangan hibrida, ada studi kasus Irak. Sebenarnya ada masalah apa nih di perlindungan warga sipil sampai itu menjadi perhatian Dian? Oke, baik Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang isu peperangan hibrida dan kaitannya dengan perlindungan warga sipil ini adalah isu yang sangat kompleks sekali. Jadi ada banyak angles yang bisa kita gunakan dalam melihat fenomena peperangan hibrida. Namun secara umum bisa kita katakan bahwa peperangan hibrida ini adalah sebuah fenomena yang sedang mengemuka, terutama dalam 2 dekade terakhir. Sejak perang Irak ya, tahun 2013, perang Lebanon, di tahun-tahun yang sama, di mana ada semacam shifting atau perubahan karakteristik dari perang yang disebabkan atau yang difasilitasi oleh perkembangan teknologi senjata, teknologi yang terkait dengan neuroscience dan sebagainya, sehingga perang tradisional dengan menggunakan kapabilitas konvensional atau tentara reguler itu bukan semakin ditinggalkan, tetap digunakan, tapi juga dengan menambahkan komponen-komponen lain, misalnya dengan pelibatan sipil, pelibatan kelompok-kelompok non-kombatan, penggunaan proksi atau pihak ketiga, ya, atau juga penggunaan masyarakat sipil itu sendiri. Oh, makanya saya potong ya, sorry. Ya. Jadi maka di sini masalah bela negara, masalah Komcat itu menjadi satu pembahasan yang sangat signifikan ya untuk di tempat lain ya, seperti itu. Iya, saya rasa bisa dalam konteks itu bisa kita bisa kita lihat bahwa karena memang peperangan ini dia meliputi berbagai aspek kehidupan dan bernegara, termasuk dalam hal ini sipil, saya bisa melihat memang adanya kebutuhan untuk bagaimana kita memastikan bahwa masyarakat sipil kita itu akan memiliki resilience atau ketahanan ya terhadap
pengaruh dari misalnya dari luar atau dari musuh, meskipun mungkin nanti ada perdebatan tertentu di kalangan masyarakat sipil mengenai hal Tapi itu. di dalam bacaan Anda ya, artikel jurnal banyak nggak sih tentang ini? Minimal saya membaca sekitar 75, Prof, dan terus berlanjut ya mungkin udah hampir 100 kali ya. Ya, Prof. banyak ya. Jadi tentang masalah ini banyak ya. Tapi kalau jadi topik adalah perlindungan tadi warga sipil ya. Ini apakah di dalam artikel jurnal Anda baca itu terjadi peningkatan yang sangat tinggi ya. Tadi kan udah 20 tahun ya. Setelah perang Irak itu makin ini. Nah, ini memang ada terjadi peningkatan yang sangat tinggi ya. Iya, betul. Jadi banyak sekali peneliti atau scholars atau expert, bisa kita katakan begitu, itu cenderung untuk mendeskripsikan atau memberikan karakterisasi terhadap perang-perang itu sebagai perang hibrida. Itu ada kecenderungan seperti itu. Misalnya saja perang Irak, perang Suriah, perang Lebanon, Hamas, Israel, dan yang terakhir itu adalah perang Rusia Ukraina. Jadi adalah perang-perang besar yang terjadi di dunia, dan itu tidak pernah luput dari karakterisasi hibrida tersebut, gitu, Prof. Jadi itu bisa dikatakan bahwa ada peningkatan ya, mencoba menganalisa perang-perang itu dengan perspektif perang hibrida. Jadi kalau misal perang hibrida itu penggunaan manusia ya, itu lebih sedikit ya? Sebenarnya ada dua sisi, Prof. Yang pertama, ada peningkatan penggunaan teknologi modern atau yang bagaimana caranya perang itu atau teknologi ini bisa melakukan fungsi-fungsi mematikan yang bisa digunakan tidak saja oleh militer tapi juga oleh sipil, atau yang disebut dengan penggunaan ganda dari satu teknologi, seperti itu. Misalnya contohnya saja drone ya. Ini kan sebenarnya di satu sisi digunakan sipil untuk kamera ya, tapi di sisi lain kalau kita berada di wilayah Timur Tengah, untuk intip ya, drone itu adalah yang dikirim adalah bom. Itu sangat sensitif sekali kalau kita berbicara mengenai drones. Yang Hamas ya dengan Israel, itu juga yang saya alami di Irak juga. Bahwa ketika kita ada yang mengatakan bahwa ada drone, itu asosiasinya perang, bukan seperti kita ya. Kalau kita drone, wah ini digunakan oleh influencer untuk kemudian. Tapi di sisi lain, Prof, jadi ada peningkatan atau pengembangan teknologi baru untuk bagaimana metode-metode yang mematikan itu semakin efektif. Tapi di sisi lain juga bagaimana dia mendapatkan support dari masyarakat sipil yang luas. Kenapa istilah pakai strategi adaptif ya? Ya, jadi strategi adaptif ini sebenarnya saya mengambil rujukannya dari salah satu akademik penulis ya, yang kurang lebih mengatakan bahwa mungkin saya bisa lihat ya dari catatan saya. Jadi pendekatan yang digunakan oleh negara, pihak yang berkonflik, aktor kemanusiaan untuk menyesuaikan tindakan dan metode operasional mereka agar sesuai dengan kewajiban hukum dan etika dalam konteks hukum humaniter internasional di tengah kompleksitas perang. Jadi, itu sulit ya, harus memikirkan etika, tapi satu sisi kan juga masalah perang gitu ya. Iya, betul, Prof. Yang pertama kan memang ada yang namanya kerangka POC, perlindungan warga sipil atau protection of civilians. Ini kan sebenarnya satu framework yang dibangun oleh UN untuk salah satunya bagaimana mengaplikasikan hukum humaniter internasional dalam di situasi perang. Dan ini juga adalah sebuah hukum yang mengikat gitu loh. Jadi negara-negara, kemudian juga dalam hal ini militer, polisi dan sipil itu sebenarnya mestinya compliance atau memiliki kepatuhan terhadap hukum internasional ini. Tapi persoalannya adalah perang hibrida itu beroperasi di luar framework itu. Misalnya mereka tidak lagi, kita akan sangat kesulitan untuk membedakan antara mana kombatan dengan non-kombatan. Atau bagaimana dengan disinformasi atau perang propaganda atau
ya yang tadi penggunaan senjata-senjata yang tidak lagi dioperasikan oleh manusia, tapi oleh artificial intelligence dan sebagainya. Hal-hal ini tidak ada di dalam POC dan di dalam hukum humaniter internasional. Jadi saya dalam penelitian ini sebenarnya pada tahap ingin melihat apa sih yang dilakukan oleh aktor-aktor humaniter yang terlibat dalam kondisi seperti ini untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan yang ada di POC itu sendiri. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai hukum, apakah memang undang-undang kita sudah menjangkau ini? Terus terang saya mungkin masih perlu melihat lagi ya Prof, undang-undang kita terkait tapi ini. Perlu dimasukkan gitu ya. Iya, karena kita sendiri kan Indonesia juga adalah state party dari hukum humaniter internasional. Ya, sementara tadi tingkat internasional belum ada kan? Di tingkat internasional sebenarnya sudah ada Prof. Maksudnya ada hukum humaniter internasional tapi tidak memasukkan elemen-elemen ini. Justru maksud saya itu gitu. Jadi belum memasukkan elemen berarti itu. Saya rasa juga di Indonesia belum. Ya, kalau seandainya memang di tingkat internasional belum ada, bagaimana bahwa bisa dalam penelitian ini untuk bicara mengenai tadi POC tadi? Ya. Jadi ini apakah nanti kontribusi Anda untuk hal itu supaya menjadi perhatian? Ya, makanya Prof saya mengambil Irak karena kan Irak ini adalah satu negara yang mengalami perang yang cukup panjang ya, hampir lebih 20 tahun. Ada banyak sekali pihak yang terlibat dan mereka juga memiliki banyak aktor-aktor humaniter yang bekerja di sana dari sepanjang tahun itu. Jadi saya mau mengumpulkan pengalaman-pengalaman mereka. Apa sih yang mereka lakukan misalnya ketika mereka berhadapan dengan kelompok proksi, katakanlah seperti itu, atau kelompok pemberontak, atau ketika mereka berhadapan dengan situasi adanya kampanye disinformasi. Nah, itu apa yang mereka lakukan? Terus jadi subjek Anda gimana? Kalau misalnya studi kasusnya adalah Irak? Iya, jadi dalam penelitian ini rencananya Prof itu saya akan fokus pada aktor-aktor humaniter itu yang ada di Irak. Itu jadi ke Irak nanti? Kalau untuk sementara sih saya rasa bisa dilakukan dalam jarak jauh, Prof. Ya, udah dapat. Itu artinya nggak terlalu sulit untuk mereka betul. menjadi responden Anda. Iya, karena bisa dengan wawancara, desk review, banyak sekali report-report mereka sebenarnya soal itu. Dan jika memungkinkan misalnya ada biayanya mungkin akan ke sana juga, boleh juga ya, Bro. Kebetulan memang saya ada akses ke sana karena memang pernah ada di sana. Jadi itu yang saya coba untuk manfaatkan akses itu. Mungkin dengan wawancara mereka dan sebagainya. Tapi sebenarnya tadi kan disebutkan artikel jurnal yang membahas tentang POC ini udah banyak ya. Tetapi dengan studi kasus Irak ini apakah cukup banyak data yang akan membantu Anda? Mungkin saya perjelas sedikit, Prof. Studi literatur saya yang hampir 100 itu sebenarnya sangat banyak berbicara mengenai perang hibrida secara umum. Secara umum. Tapi ada sebagian yang mengidentifikasi gap bahwa selain yang kalian bicarakan ini, kalian sudah riset dan segala, ada loh satu hal yang kosong nih. Bagaimana melihat perang hibrida dari perspektif humaniter gitu. Jadi sebenarnya POC ini muncul di dalam literatur itu sebagai sebuah bentuk rekomendasi untuk riset-riset selanjutnya. Jadi ini benar-benar penelitian awal sekali, Prof. Gitu. Cuman memang ada, Prof, beberapa yang fokus ya pada POC yang terjadi di beberapa negara. Itu ada di Ukraina, Prof, dan juga di Nagorno-Karabakh. Saya menemukan riset itu benar-benar spesifik. Ya, sebenarnya kalau misalnya Irak nggak terlalu lama ya, nggak terlalu jauh ya. Jadi kenapa yang baru-baru aja kayak Ukraina, Rusia gitu ya. Itu kan mungkin lebih menarik ya. Tapi gimana? Mungkin karena menurut saya karena dia sudah lama terjadi di Irak, tentu saya akan membatasi ya, Prof. Mungkin dalam 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, dan menurut saya itu sudah banyak recordnya, Prof. Dampaknya juga terlihat dan
recordnya atau dokumentasinya sudah banyak, Prof. Oh iya. Kalau di Ukraina itu masih terjadi. Iya Agak benar sulit benar. gitu. Jadi saya rasa itu mudah-mudahan lebih banyak Ya. data-data. Terus sumber data. kira-kira lesson learn yang diambil untuk kita apa nih dengan disertasi Anda? Lesson learn yang bisa kita ambil ya secara umum tentu saya berharap bahwa dari riset ini akan menghasilkan satu breakthrough ya, atau terobosan bagaimana kita bisa mengaplikasikan POC dalam konteks perang yang seperti ini nih. Dan Indonesia sendiri kan juga terlibat, Prof, dalam misi-misi perdamaian dunia gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi semacam policy yang berdasarkan pada evidence based policy untuk bagaimana Indonesia misalnya jika ingin terlibat dalam misi-misi kemanusiaan di negara-negara tersebut, seperti apa tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang mereka bisa lakukan dalam konteks kewajiban negara untuk melakukan POC. Yeah. Jadi meskipun di Irak, Prof, studinya, tapi saya juga akan melakukan interview juga kepada pihak-pihak yang ada di Indonesia, misalnya Kementerian Luar Negeri atau juga kepada TNI ya, karena kan mereka terlibat. Apa yang ditanyakan pada itu apa? Ya karena faktor-faktor atau dimensi apa yang akan ditanyakan oleh? Iya, mungkin bisa ditanyakan tantangan-tantangan yang mereka hadapi di dalam perang hibrida ini. Apakah mereka mengalami bentuk-bentuk perang yang non konvensional itu di negara-negara tersebut, dan seperti apa mereka kemudian beradaptasi atau membuat untuk perlindungan warga sipil yang di sana. Misalnya mereka ditempatkan dalam satu wilayah gitu, Prof, terus ada hoax atau disinformasi gitu ya. Apakah mereka melakukan sesuatu atau hanya diam atau seperti apa? Jadi saya pengen tahu perspektif dari kita sebagai salah satu pihak yang juga. Apakah nanti di dalam disertasi Anda ada data yang menunjukkan berapa banyak misalnya korban dari warga sipil ya dalam peperangan hibrida ini? Apakah emang ada data itu? Mungkin spesifik khusus ya data-data perang di Irak sebenarnya cukup banyak ya, Prof. Cuman di Irak aja ya jadinya ya? Iya, kalau di Irak kan itu ya karena mungkin terbatas ya, Prof, karena waktu dan kapasitas untuk maunya sih semuanya, Prof. Tadi awalnya kan memang saya maunya tidak membatasi di satu kasus, Prof. Jadi multiple case studies. Cuman ya dari presentasi yang saya terakhir itu kan sepertinya kayaknya harus lebih spesifik gitu. Karena saya nggak mau rekomendasi itu hanya untuk satu negara, Prof, tapi untuk pembangunan strategi adaptifnya secara umum. Jadi yang terpikir apa sih? Yang tadi saya belum kepikiran. Strategi adaptif itu seperti apa? Oke. Kalau ini yang dari review yang saya lakukan itu ada yang bersifat operasional, Prof. Jadi penyesuaian di level operasional untuk melindungi warga sipil dan meminimalisir penderitaan meskipun terjadi kekacauan dan perang. Jadi sambil mempertahankan legitimasi negara dan tanggung jawab moral. Jadi begini maksudnya, Prof. Kan ada banyak, biasa dalam perang ini ada banyak hoax, disinformasi, yang itu membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara itu atau terhadap masyarakat itu menjadi hancur, Prof. Itu yang terjadi juga bukan di kita sekarang. Iya, betul. Jadi itu juga salah satu ciri dari perang hibrida, dia itu menyasar vulnerability masyarakat sehingga dia nggak percaya lagi. Dan biasanya juga karena masyarakatnya kurang pengetahuan ya, kurang berpendidikan juga. Apakah itu ada data-datanya bahwa bahwa peperangan hibrida ini jatuh korban yang banyak itu adalah karena level pendidikan yang rendah atau gimana? Apa dikaitkan dengan itu atau tidak? Memang ada aspek-aspek sosiologis ya, Prof, dari perang hibrida ini ya tadi. Ketika literasi masyarakat itu rendah, dia akan mungkin sangat mudah ya untuk diserang di wilayah kognitifnya gitu. Tapi mungkin itu akan menjadi semacam background saja, Prof, informasi umum saja. Iya.
Oke, dan sebenarnya ini yang pertama kali yang harus saya tanyakan ya. Iya, iya. Kenapa sih Anda kok tertarik dengan masalah pertahanan ini? Apakah memang bekerja di sektor pertahanan gitu? Oh, oke. Jadi, jadi ini personal ya, Prof? Iya. Jadi sebenarnya saya itu hampir mungkin 10 tahun itu banyak berkecimpung di ASEAN dan ASEAN Sectoral Bodies. Jadi saya pernah di ASEAN Sekretariat sebagai Political Cooperation Officer gitu. Jadi isu-isu politik dan keamanan itu ada di desk saya gitu. Terus saya muter gitu Prof ke beberapa sektoral bodies atau badan sektoral yang lain, pernah dengan Komisi HAM ASEAN atau ICHAR namanya, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Kemudian pernah setelah itu saya pindah ke ada satu project Australia dengan ASEAN juga yang mensupport satu badan ASEAN yang bernama SOMTC, Senior Official on Transnational Organized Crime. Jadi itu kayak kombinasi antara politik, ada HAM, ada Transnational Organized Crime. Tiba-tiba setelah sekitar 10 tahun itu saya nggak tahu kenapa saya dihubungin oleh salah satu organisasi di Irak. Mereka menghubungi saya di LinkedIn. Dia bilang bahwa dia organisasi anti perdagangan manusia. Dia bilang sepertinya profil kamu cocok untuk posisi ini, kamu berminat nggak? Saya bilang wow, di Irak gitu kan, boleh juga gitu kan. Dan ternyata jadi karena ngambil kasus Irak karena pernah ya secara itu pernah, dan tapi memang disupport oleh data juga, Bro. Betul. Iya. Nah, jadi saya sempat di sana. Berapa lama? Hanya setahun sih, Bro. Cukup lama ya. Nah, itu pasti sport jantung dong. Apa udah aman ya? Udah aman sih. Cuman memang waktu pasca terjadinya serangan Hamas yang Oktober tahun 2023 yang kemudian memicu perang terakhir ini. Anda di sana? Irak memanas gitu, karena itu tadi di sana ada pangkalan militer Amerika, ada fasilitas Amerika di sana, sehingga pada waktu setelah kejadian itu mulai lagi itu drone. Ya. Dan itu ya kadang-kadang drone itu atau rudal-rudal itu tidak ditembakkan dari dalam, tapi dari luar. Jadi kayak ya ini suatu kawasan yang benar-benar unik sekali gitu loh. Wah, luar biasa ya Anda ya pengalamannya. Jadi tapi ini jadi menurut saya kan sayang ya, Prof, tapi memang ya orang nulis disertasi itu memang karena pernah berkecimpung di situ. Jadi baru bisa menjawab kenapa milih Irak, karena pernah tinggal di Irak 1 tahun ya, dan merasakan sendiri ya seperti itu. Tapi udah waktu Anda ke sana udah pulih ya suasana di sana? Waktu di sana udah pulih, cuman terakhir kan udah mulai agak panas gitu. Iya. Tapi aman. Tapi ini masyarakat sipilnya gimana? Iya. Sudah bisa membedakan mana yang hoax, mana apa segala seperti itu? Ya menurut saya itu masih tantangan sih, Bro. Masih ya? Jadi sampai sekarang masih terus ya? Iya, masih terus ya, karena mereka banyak disibukkan dengan isu-isu yang bersifat kayak protection untuk basic needs gitu, Prof. Misalnya shelter, trauma, yang seperti itu. Jadi kalau saya lihat ya di sini memang karena Anda pernah di sana, jadi ini best practice yang selama di Betul. Di itu. Dan saya rasa, Prof, sayang kan kalau saya nggak manfaatin itu. Iya. Maksudnya tadinya kan memang saya temanya perbandingan Amerika dan US tuh. Ya, tapi terlalu jauh. Kalau ini udah langsung. Karena memang waktu saya kan S1 saya HI kan, hubungan internasional. Jadi makin tepat ya jadinya. Kan? Terus kayaknya itu terlalu luas dan bisa 10 tahun nanti ya PhD-nya. Iya. Oke, sekarang novelty-nya nih, terakhir nih. Novelty-nya yang pertama jelas sekali, Prof, bahwa ini akan mengisi kekosongan yang ada di berbagai riset terkait dengan perang hibrida, dan sudah banyak disuarakan oleh para scholars, para peneliti, bahwa coba lihat peperangan hibrida dari perspektif humaniter, jangan hanya dari negara aja lihatnya. Kemudian yang kedua juga aktor-aktor humaniter juga sebenarnya sedang mengalami kesulitan juga, Prof, untuk menjawab ini. Jadi saya misalnya membantu kesulitan dari aktor humaniter itu ya, di dalam mencari jawaban bagaimana strategi adaptif dalam perlindungan warga sipil ya. Baik, Saudara Dian, kayaknya
Ini udah menarik sekali, mudah-mudahan sukses ya. Terima kasih, Dan Prof. sukses untuk ininya disertasi ke Terima depan kasih, ya, Prof. luar Mudah-mudahan biasa. saya menjawab. Ya. Baik saudara sekalian, terima kasih ini untuk sudah bersama kami tentang strategi adaptif dalam perlindungan warga sipil dalam merespons peperangan hibrida studi kasus Irak bersama Dian Imam Ansar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.